Kalau dibuat rata-rata ya, dalam satu pohon itu bisa mencapai 20, 35 sampai 40 kilo bisa. Perkenalkan, nama saya Bu Siti Mu'anifah. Panggilan saya sehari-hari Bu Hanif. Aktivitas saya kalau keseharian pagi itu ngajar di TK Aisyah Ngepung Patian Rowo. Kalau sehari-hari di rumah saya membantu suami saya sebagai pekebun jambu kristal. Pertanian jambu kristal ini dimulai di awal pandemi, karena waktu pandemi itu secara global ya, secara ekonomi menyeluruh sangat terpuruk sekali dan terdampak sangat krisis sekali dalam sisi ekonomi. Sehingga dengan adanya kami menginisiasi berkebun jambu kristal ini, harapan kami bisa memperbaiki perekonomian walaupun secara bertahap. Kami bertani kebun jambu kristal ini bisa merasakan hasilnya. Dari pemasukan juga sangat mendukung sekali. Prospek ke depan, harapan kami memang cita-cita yang ingin saya munculkan dengan Bapak Mujahidin ini selaku pekebun jambu kristal, inginnya dibuat untuk agrowisata. Sekarang kan banyak kunjungan-kunjungan wisata kecil yang bisa memetik buah langsung. Nah, harapan kami itu, namun sementara ini kami masih dalam tahap perintisan dan belum bisa dikatakan secara maksimal sebagai untuk dikunjungi pun kami juga masih merasa kurang percaya diri karena kita terbentur dengan dana yang harus kita persiapkan untuk membuat fasilitas, mulai dari penataan lokasi ataupun dari jalan yang harus dilewati, itu harus butuh kenyamanan dan perlu biaya banyak, Mas. Dan alhamdulillah selama ini kami dalam pemasaran kebun hasil dari jambu kristal ini, kami tidak mengalami hambatan karena alhamdulillah saya juga banyak komunitas ya, dari di TikTok atau di status atau di YouTube, itu saya sering mengupload dan teman-teman saya, relasi saya di berbagai komunitas itu sering kesini, walaupun kecil-kecilan tapi sering ada yang kunjung ke sini dan selalu pesan beberapa puluh kilo untuk dibuat acara, sehingga kami ada rasa percaya diri untuk dikembangkan secara maksimal begitu. Dan rencana kami kami ingin menanam lebih dari 700 pohon ini. Sementara kami masih hanya bisa menanam 700 pohon ini. Tapi alhamdulillah bisa dirasakan. Potensi jambu kristal ini sangat menarik ya. Artinya gini, bisa daya saingnya sangat tinggi. Karena apa? Di samping harganya terjangkau, dari kelas menengah ke bawah maupun atas, itu
merasakan teksturnya jambu kristal ini sangat meyakinkan dan suka semuanya, sehingga kami tidak ada hambatan untuk pemasaran, dan saya yakin kalau ini dilakukan dan dirawat dengan secara maksimal, itu akan membawakan manfaat yang lebih tinggi dan lebih manfaat lagi demi untuk kesehatan. Karena apa? Jambu kristal ini sangat besar untuk manfaatnya di tubuh kita, karena tingkat zat vitamin C-nya itu tidak kalah dengan buah yang lain. Gitu. Oke. Harapan saya kepada generasi Gen Z, ya, janganlah berputus asa dalam usaha. Usaha apapun, kalau kita niatkan dengan tekun dan maksimal, insya Allah akan membawakan hasil yang lebih baik dan bisa sukses. Dan harapan saya, dengan adanya inisiatif kami menanam jambu kristal itu, ayo kita bisa bertani jambu kristal dan membudidayakan jambu kristal dengan maksimal, sehingga jambu kristal akan dikenal dimanapun dan mungkin akan lebih percaya diri ya secara nasional, karena jambu kristal ini rasanya sangat enak dan nyus gitu nggih. Nah, ini harapan saya ya sebagai petani. Contohnya kami masih terhambat dengan adanya kendala modal ya. Kalau bisa pemerintah itu bisa memberikan support. Artinya support mungkin bisa memberikan semacam dana pinjam atau pinjaman lunak yang bisa membuat kami itu untuk berdaya, dan kebun ini bisa dijadikan ikon mungkin di tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten, yang mana bisa membawa nama daerah tersebut. Itu yang kami harapkan. Kalau kita tidak saling bekerja sama, mungkin kita juga tidak bisa. Sehingga dengan harapan kami menyapa dengan pihak pemerintah, desa, kecamatan maupun kabupaten, dengan adanya saya mengenalkan produk kami itu, biar beliau-beliau yang ada di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten itu bisa tahu kalau di masyarakat di Nganjuk ini ada budidaya jambu kristal. Tuh. Kalau dibuat rata-rata ya, salam satu pohon itu bisa mencapai 20, 35 sampai 40 kilo bisa, dari titik pertama sampai di akhir selesainya tuntasnya dalam pemetikan tiap satu pohon ya. Nah, kami sementara ini mungkin ada dibuat rata-rata lah segitu. Merah. Ini jambu merah, kristal merah, red diamond, dan yang ini kristal biasa ya. Ini dari bentuknya pun juga berbeda, walaupun secara sekilas hampir sama tapi berbeda. Namun untuk kristal merah red diamond ini buahnya itu tidak seperti jambu kristal yang biasa. Jumlah dalam artian satu pohonnya itu bisa mencapai, kalau putih itu bisa mencapai sampai 40 sampai 45, tapi kalau merah ini hanya sekitar 20-25 kiloan kalau perawatannya normal itu. Tapi alhamdulillah kami tidak membedakan dalam harga, walaupun pada konsumen itu rata-rata senangnya yang merah, rasanya juga sama. Untuk perawatannya sendiri memang selama ini masih istilahnya manual ya, dikerjakan dan dirawat secara pribadi. Kami belum bisa memberi
tenaga untuk perawatan memang masih 100% dirawat oleh suami saya sendiri, Pak Mujahidin. Itu luar biasa. Walaupun usianya sudah hampir 70 tahun, tapi dengan adanya beliaunya itu sebagai pekebun yang hobinya itu berkebun, jadi dengan adanya luas tanah yang sekitar berapa ini ya? Setengah 400 itu, tapi bisa di tenaga ini sendiri, tidak membutuhkan orang lain. Jadi setiap hari nggak pernah kami itu tidak bersentuhan dengan kebun ini. Setiap hari kami harus mengunjungi, ngecek ini waktunya apa, ini seharusnya dibungkus, ini waktunya dipupuk. Jadi setiap hari harus disapa gitu. Karena Pak, dunia kami dunia berkebun, jadi tidak ada lelahnya untuk kunjung ke kebun. Pesan kami selaku seorang petani yang sudah lansia ini, harapan kami, pesan untuk anak-anak muda, janganlah bermalas-malasan. Karena apa yang kita lakukan untuk hari ini, kalau kita menyia-nyiakan waktu ini, akan merugikan kita sendiri. Maka untuk itu, tetaplah bersemangat untuk berusaha dan berkarya, berkebun ataupun usaha yang lain. Maka dari itu, kita selalu bisa maksimal dalam berusaha, berkarya, seperti kita ini menanam jambu kristal yang nantinya bisa membawa perekonomian ke depan semakin meningkat dan membawa dampak masa depan yang cemerlang. Gitu.